Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Rahma dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Nah, saya di sini dari Stambu 22 semester 5. Saya di sini akan membuat media pembelajaran yaitu tentang ruang lingkup reproduksi dan embriologi hewan. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk tentang ruang lingkup reproduksi dan embriologi hewan, di sini apa sih yang dimaksud reproduksi? Reproduksi adalah pembentukan organisme baru dari individu yang telah ada. Reproduksi bertujuan untuk mempertahankan suatu spesies secara keseluruhan. Jadi, proses reproduksi tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup tiap organisme seperti bernapas, makan, ekskresi, dan pencernaan. Namun, tanpa reproduksi, spesies akan punah. Reproduksi dapat dipandang dari berbagai tingkatan. Pada tingkatan molekuler, reproduksi menyangkut kemampuan khas asam nukleat untuk mengandalkan diri. Pada tingkat seluler, reproduksi menyangkut kemampuan sel untuk menggadangkan diri. Dan pada tingkat organisme, reproduksi menyangkut kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi pada hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu reproduksi secara aseksual, secara vegetatif atau secara tidak kawin, dan yang kedua itu reproduksi secara seksual, secara generatif atau secara kawin. Semua hewan tingkat tinggi berasal mula dari zigot, yaitu sel telur, ovum, atau sel kelamin betina yang telah bersatu dan telah melebur dengan spermatozoa. Sel kelamin jantan, persatuan antara kedua jenis sel kelamin melalui suatu proses yang disebut pembuahan. Apa sih yang dimaksud dengan embrio? Embrio merupakan suatu tingkat perkembangan atau kehidupan awal individu yang dimulai sejak terjadinya pembuahan sampai sebelum tercapai suatu bentuk, struktur maupun fungsi yang sudah tetap seperti pada orang tuanya. Nah, embriologi berarti cabang biologi yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tingkat awal individu. Dalam lingkaran perkembangannya yang dimulai dari sel telur tunggal yang telah dibuahi, ke arah susunan yang jauh lebih kompleks dan ke arah kehidupan bebas seperti ilmunya. Nah, embrio sebagai fase pertama sejarah kehidupan individu, life history yang utuh terdiri dari masa embrio, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan diakhiri masa tua dan kemudian mati. Secara sejarah
kehidupan individu yang utuh. Untuk lengkap ini disebut ontogeni. Batas masa embrio ditetapkan sebagai perkembangan sebelum metamorfosis. Pada amfibi atau kata sebelum penetasan pada bangsa burung dan reptil, dan sebelum kelahiran pada mamalia. Ada beberapa ahli yang ingin membatasi perkembangan embrional sampai dengan maturitas saat mulai berfungsinya alat kelamin individu atas dasar perkembangan alat genital. Namun hal itu banyak yang ada tidak menyetujuinya. Adanya batas-batas atau fase-fase perkembangan dalam sejarah kehidupan individu sebenarnya merupakan usaha manusia untuk mempermudah cara mempelajarinya saja. Sesungguhnya penetasan dan kelahiran maupun yang lainnya bukan merupakan peristiwa yang istimewa. Peristiwa-peristiwa ini terjadinya dalam suatu proses perkembangan yang berkeseimbangan dan yang merupakan rantai kejadian yang saling berhubungan dan tak terputus. Tidak ada garis pemisah atau pembatas atas tingkat perkembangan yang satu dengan yang lainnya. Nah, dalam membicarakan embriologi sering kita temui istilah fetus. Fetus merupakan suatu tingkat perkembangan yang telah mencapai bentuk dasar yang mirip induknya, tetapi perkembangan permasakannya belum selesai. Artinya bahwa organ dan jaringan menyusun individu tersebut secara struktur dan melengkapi sudah sempurna, tetapi organ dan jaringan tersebut belum mampu melakukan aktivitas sesuai fungsinya. Sebagai contoh, paru-paru telah membentuk dengan sempurna, tetapi ia belum dapat melakukan fungsi pernapasan. Saluran pencernaan sudah terbentuk dengan lengkap, tetapi ia belum dapat melakukan fungsi pencernaannya. Pada hewan berkantung atau marsupium, saat lahir ia masih dalam tingkat fetus, di mana belum ada bulu pada tubuhnya, alat geraknya belum ada dipergunakan dan diperkembangkan selanjutnya. Terus ukuran tubuhnya masih terlalu kecil, terjadi di dalam kantung perut induknya, marsupium. Embrio manusia setelah kehamilan 8 minggu disebut juga fetus. Fase-fase perkembangan embrio manusia pada umumnya adalah fase telur, 1 atau sampai 14 hari setelah konsepsi. Fase embrio itu 15 atau sampai 56 hari setelah konsepsi. Nah, fase fetus itu 57 hari setelah konsepsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ruang lingkup reproduksi dan embriologi hewan. Reproduksi pada hewan multiselular dan manusia dapat dipandang pada 2 aspek, yaitu aspek pertama berkenan dengan asal-usul dan pembentukan gamet hingga terbentuknya zigot, dan aspek kedua itu berkenan dengan perkembangan zigot hingga pembentukan satu organisme yang definitif. Aspek yang kedua ini biasanya dinamakan embriologi. Apa sih embriologi? Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan organisme mulai dari zigot hingga lahir atau menetas. Sedangkan embriologi perkembangan mempelajari perkembangan organisme mulai dari zigot hingga lahir, dan perkembangan organisme setelah lahir atau setelah menetas. Jadi, ruang lingkup embriologi pasca lahir atau pasca tetas seperti metamorfosis pada serangga atau regenerasi pada binatang laut.
Jadi, ruang lingkup embriologi perkembangan lebih luas dibandingkan dengan embriologi. Contoh perkembangan setelah lahir atau setelah menetas adalah metamorfosis dan regenerasi. Nah, embriologi merupakan bagian dari penelitian biologi perkembangan developmental of biology. Biologi perkembangan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari perubahan bertahap dalam struktur dan fungsi tubuh dalam organisme. Embriologi adalah studi tentang embrio dengan fokus pada pola perkembangan embrio. Embriologi merupakan salah satu bidang studi dalam biologi yang wajib dikuasai oleh calon pendidik. Biologi berkaitan dengan tugas sebagai guru yang akan mereka emban. Dalam hidup embriologi, proses pengembangan terbagi jenis hewan dipelajari mulai dari telur yang dibuahi hingga saat menetas atau lahir. Antara lain, variasi 6 tahap dasar yaitu pembuahan, pembelahan, gestulasi, organogenesis, metamorfosis, dan gametogenesis. Secara umum, embriogenesis terjadi pada zigot yang tidak mudah diamati karena ukurannya yang relatif kecil. Ada peristiwa yang terjadi secara dinamis, kompleks, berubah dengan cepat, dan terus-menerus pada skala makro dan mikroskopis. Nah, dalam 3 atau 4 dimensi, situasi ini membuat konsep dalam embriologi abstrak yang sulit dijelaskan dan dipahami. Menurut Salger 2012 itu ada mengilustrasikan embriologi dengan contoh mengubah sel menjadi bayi saat masih dalam kandungan ibu, yang merupakan suatu proses yang menggambarkan bahwa ini terjadi fenomena yang besar dan kompleks. Penamaan fenomena penelitian ini terkait dengan embriologi. Proses ini termasuk juga mempelajari aspek molekuler. Yang paling memperkuat sel dan struktur pembentukan organisme. Beberapa istilah yang sering ditemukan saat mempelajari embriologi yang telah dirangkum oleh Salger yaitu embriogenesis adalah proses di mana sel secara bertahap terbentuk dan tumbuh untuk jangka waktu tertentu menuju periode organ primordial. Pada manusia terjadi saat minggu ke-8 perkembangan. Nah, terkadang di situ juga dengan organogenesis, periode fetal adalah waktu yang terjadinya diferensiasi yang berlangsung secara terus-menerus yang ditandai dengan pertumbuhan dan peningkatan berat badan janin. Teratologi adalah bagian embriologi yang mengkaji tentang cacat lahir dan penyebabnya. Nah, di sini ada priologi embriologi itu didefinisikan sebagai waktu dimulai dari terjadinya fertilisasi sampai pada fase awal dari perkembangan organ. Periode embrio ini kemudian dilanjutkan dengan periode fetus. Periode fetus didefinisikan sebagai waktu antara setelah periode embrio dan kelahiran, di mana selama waktu tersebut terjadi perkembangan organ atau organogenesis dan organ tersebut mulai berfungsi. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang embrio dengan fokus pada pola perkembangan embrio. Nah, di sini juga ada membahas pengertian perkembangan ya. Perkembangan merupakan
suatu proses yang berkenaan dengan terjadinya perubahan progresif yang berlangsung di dalam sel, jaringan, organ, atau organisme selama rentang hidupnya. Dengan kata lain, perkembangan merupakan proses transformasi dari suatu keadaan, susunan atau fungsi keadaan, susunan atau fungsi yang lain yang berlangsung secara progresif dan relatif permanen. Misalnya itu perkembangan telur kata yang menjadi kata dewasa, perkecambahan biji, regenerasi anggota tubuh yang diamputasi pada salamander atau perkembangan larva menjadi kupu-kupu. Nah, itu ada menurut Majumdar ya, ada 4 alasan mengapa embriologi dianggap penting untuk dipelajari. Nah, keempat alasan itu, yang pertama, dapat memahami fungsi berbagai organ yang berbeda pada suatu organisme. Yang kedua itu dapat membantu mempelajari proses terjadinya organisme dan mencari jawaban secara filosofis bagaimana terbentuknya organisme secara bertahap. Nah, yang ketiga itu banyak jenis penyakit hanya dapat dimengerti sepenuhnya jika kita memiliki pengetahuan mengenai perkembangan dan organisme. Nah, yang keempat itu dapat membantu memahami keterkaitan secara evolusi berbagai kelompok-kelompok hewan yang berbeda. Pada perkembangan secara seksual, semua organisme multiseluler berkembang dari suatu sel sederhana yang disebut zigot. Zigot selanjutnya mengalami serangkaian pembelahan secara mitosis dan menghasilkan sejumlah sel-sel. Sel-sel tersebut dinamakan blastomer. Blastomer selanjutnya menyusun diri dan berkembang menjadi blastula, kemudian menjadi gastula, dan pada akhirnya mengalami sejumlah proses untuk membentuk struktur-struktur organ dengan fungsi yang spesifik. Peristiwa ini disebut sistem organ, dan sistem organ secara bersama-sama membentuk satu individu baru. Individu baru yang terbentuk kemudian dilahirkan atau ditetaskan. Nah, perkembangan individu baru yang telah dilahirkan atau ditetaskan tidak berhenti sampai di situ. Sejumlah sel-sel yang menyusun tubuh individu setiap saat mati, misalnya sel-sel kulit dan sel-sel darah, sel-sel yang mati perlu diganti agar keseimbangan fungsi tubuh tetap berlangsung. Pada hewan tertentu, terkadang bagian tubuhnya mengalami kerusakan atau hilang karena suatu sebab. Bagian tubuh yang rusak atau hilang perlu dibentuk kembali melalui suatu proses yang dinamakan regenerasi. Peristiwa ini dapat dijumpai misalnya pada lengan binatang laut atau pada ekor cicak. Nah, selain itu, sejumlah organisme pada saat ditetaskan memiliki bentuk dan fungsi yang masih berbeda dengan individu dewasanya. Organisme-organisme yang demikian masih memerlukan suatu proses perkembangan yang spesifik agar bentuk dan fungsi individu yang baru tersebut menyerupai individu dewasanya. Proses tersebut dinamakan metamorfosis. Fenomena seperti itu dapat dijumpai pada kata atau berbagai jenis serangga. Dengan demikian, biologi perkembangan mencakup dua aspek, yaitu aspek yang mempelajari perkembangan sebelum lahir atau menetas, periode pranatal,
dan aspek yang mempelajari perkembangan setelah lahir atau menetas, periode postnatal. Nah, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pada organisme multiseluler, zigot yang telah terbentuk mengubah kondisinya dari keadaan uniseluler menjadi multiseluler dan menghasilkan blastula. Blastula adalah suatu stadium perkembangan di mana embrio memiliki suatu rongga yang disebut rongga blastula atau blastocoel. Blastocoel berperan untuk memberi ruang gerak bagi sel-sel blastomer dan mencegah terjadinya interaksi seluler yang lebih dini, khususnya antara sel-sel ektoderm dan sel-sel mesodrem. Pada stadium selanjutnya, blastula berkembang menjadi gastrula. Gastrula melibatkan bermacam-macam gerakan morfogenetik seperti invaginasi, evaginasi, delaminasi, konvergensi, dan inovolasi. Selama gastrula berlangsung, terjadi reorganisasi jaringan embrio dan menghasilkan 3 lapisan lembaga, yaitu ektoderm, mesodrem, dan endodrem. Organisme di mana pada stadium gastrulanya menghasilkan 3 lapisan lembaga disebut bersifat triploblastik, sedangkan hanya menghasilkan 2 lapisan lembaga ektoderm dan endodrem disebut bersifat diploblastik. Seiring dengan berlangsungnya gastrulasi, pembentukan organogenesis mulai berlangsung. Secara umum, perkembangan memiliki 2 fungsi, yaitu menghasilkan dan mengorganisir semua tipe sel di dalam tubuh. Bagaimana sebuah sel tunggal yang berasal dari telur yang dibuahi dapat membentuk berbagai tipe sel seperti sel otot, sel kulit, sel saraf, limfosit, sel darah, dan semua tipe sel lain. Peristiwa di mana suatu sel menghasilkan berbagai tipe sel dinamakan diferensiasi. Sedangkan proses yang mengatur diferensiasi sel menjadi jaringan dan organ disebut morfogenesis reproduksi. Pada hewan yang berkembang biak secara seksual sebelum fertilisasi berlangsung, terlebih dahulu harus dibentuk gamit, sperma dan telur melalui gametogenesis, spermatogenesis pada jantan dan geogenesis pada betina. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang berlangsung di dalam gonad jantan atau testis. Tempatnya pada dinding tubulus seminiferus. Spermatogenesis dimulai dengan aktifnya sel-sel spermatogonia bermitosis yang dilanjutkan dengan terjadinya pembelahan reproduksi meiosis hingga menghasilkan spermatid. Spermatid kemudian mengalami diferensiasi hingga dihasilkan spermatozoa melalui proses spermiogenesis. Spermatogenesis berlangsung di bawah pengendalian hormon
Di antara tubulus seminiferus terdapat jaringan interstisial yang mengandung sel-sel Leydig. Sel-sel Leydig menghasilkan hormon testosteron di bawah kendali hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisa, yaitu luteinizing hormone atau LH, hormon gonadotropin yang lain berperan di dalam spermatogenesis adalah follicle stimulating hormone atau FSH yang merangsang sel-sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein atau ABP, dapat mengikat testosteron yang sangat penting dalam spermatogenesis dan pematangan sperma. Nah, pada hewan yang berkembang biak secara seksual sebelum fertilisasi berlangsung, terlebih dahulu harus dibentuk gamit, sperma dan telur melalui gametosis. Spermatogenesis pada jantan dan oogenesis pada betina. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang berlangsung di dalam gona jantan atau testis, tepatnya pada dinding tubulus seminiferus. Spermatogenesis dimulai dari aktifnya sel-sel spermatogonia bermitosis yang dilanjutkan dengan terjadinya pembelahan reduksi meiosis hingga menghasilkan spermatid. Selanjutnya itu spermatid kemudian mengalami diferensiasi hingga menghasilkan spermatozoa melalui proses spermiogenesis. Nah, spermatogenesis berlangsung di bawah pengendalian hormon. Di antara tubulus seminiferus terdapat jaringan interstisial yang mengandung sel-sel Leydig. Sel-sel Leydig menghasilkan hormon testosteron di bawah kendali hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisa, yaitu luteinizing hormone atau LH. Hormon gonadotropin yang lain berperan di dalam spermatogenesis adalah follicle stimulation hormone atau FSH yang merangsang sel-sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein atau ABP. ABP dapat mengikat testosteron yang sangat penting dalam spermatogenesis dan pematangan sperma. Pada hewan yang berkembang biak secara seksual, sebelum fertilisasi berlangsung, terlebih dahulu harus dibentuk gamit, sperma dan telur melalui gametogenesis, spermatogenesis pada jantan dan oogenesis pada betina. Dahulu harus dibentuk gamit, sperma dan telur melalui gametogenesis, spermatogenesis pada jantan dan oogenesis pada betina. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang berlangsung di dalam gona jantan atau testis,
tepatnya pada dinding tubulus seminiferus. Spermatogenesis dimulai dari aktifnya sel-sel spermatogonia bermitosis yang dilanjutkan dengan terjadinya pembelahan reduksi atau meiosis hingga menghasilkan spermatid. Nah, spermatid kemudian mengalami diferensiasi hingga dihasilkan spermatozoa melalui proses spermiogenesis. Spermatogenesis berlangsung di bawah pengendalian hormon. Di antara tubulus seminiferus terdapat jaringan interstisial yang mengandung sel-sel Leydig. Sel-sel Leydig menghasilkan hormon testosteron di bawah kendali hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisa, yaitu luteinizing hormon atau LH. Hormon gonadotropin yang lain berperan di dalam spermatogenesis adalah follicle stimulating hormon atau FSH yang merangsang sel-sel Sertoli untuk menghasilkan androgen dinding protein atau ABP. ABP dapat mengikat testosteron yang sangat penting dalam spermatogenesis dan pematangan sperma. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur berlangsung di dalam gonad betina ovarium. Oogenesis juga dikendalikan oleh berbagai jenis hormon, antara lain FSH. FSH merangsang perkembangan folikel-folikel telur. Sel-sel folikel menghasilkan hormon estrogen yang penting untuk mendewasakan telur. Sel telur yang telah matang pada saat akan bertemu dengan sel sperma, inti kedua gamit akan berfungsi membentuk suatu inti diploid dan menghasilkan zigot. Pada perkembangbiakan secara seksual, semua organisme multiseluler berkembang dari suatu sel sederhana yang disebut zigot. Zigot selanjutnya mengalami rangkaian pembelahan secara mitosis menghasilkan sejumlah sel yang disebut blastomer. Blastomer selanjutnya berkembang menjadi morula dan blastula. Blastula berkembang menjadi gastrula dan pada akhirnya mengalami sejumlah proses untuk membentuk struktur-struktur organ dengan fungsi yang spesifik. Peristiwa ini disebut dengan organogenesis. Beberapa organ saling berinteraksi membentuk sistem organ, dan sistem organ secara bersama-sama membentuk satu individu baru. Individu baru yang terbentuk kemudian dilahirkan atau ditetaskan. Nah, perkembangan individu baru yang telah dilahirkan atau ditetaskan tidak berhenti sampai di situ saja. Sejumlahnya sel-sel yang menyusun tubuh individu itu setiap saat mati. Misalnya sel-sel kulit, sel-sel darah. Nah, sel-sel yang mati perlu diganti agar keseimbangan fungsi tubuh tetap berlangsung. Pada hewan tertentu, selama kehidupan pasca natal, bagian tubuhnya terkadang itu mengalami kerusakan atau hilang. Oleh sebab itu, bagian yang rusak atau hilang tersebut perlu dibentuk kembali melalui suatu proses yang dinamakan regenerasi. Peristiwa ini dapat dijumpai misalnya pada lengan binatang laut atau pada ekor cicak. Selain itu,
Sejumlah organisme pada saat ditetaskan memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda dengan individu dewasanya. Nah, organisme-organisme yang demikian masih memerlukan suatu proses perkembangan yang spesifik agar bentuk dan fungsi individu yang baru tersebut menyerupai individu dewasanya. Proses tersebut dinamakan metamorfosis. Fenomena seperti ini dapat dijumpai pada kata atau berbagai jenis serangga. Dengan demikian, biologi perkembangan mencakup dua aspek, yaitu aspek yang mempelajari perkembangan sebelum lahir atau menetas (periode pranatal), dan aspek yang mempelajari perkembangan setelah menetas atau lahir (periode postnatal). Seperti dikemukakan sebelumnya, pada organisme multiseluler, zigot yang telah terbentuk mengubah kondisinya dari keadaan uniseluler menjadi multiseluler dan menghasilkan blastula. Blastula adalah suatu stadium perkembangan di mana embrio memiliki suatu rongga yang disebut blastocoel. Blastocoel berperan untuk memberikan ruang gerak bagi sel-sel blastomer dan mencegah terjadinya interaksi seluler yang lebih dini, khususnya antara sel-sel ekstrodrem dan sel-sel mesodrem. Pada stadium selanjutnya itu ada blastula berkembang menjadi gastula. Blastula melibatkan bermacam-macam gerakan morfogenetik seperti invaginasi, evaginasi, delaminasi, konvergenesi, inovolusi, dan sebagainya. Selama blastula berlangsung terjadi reorganisasi jaringan embrio dan menghasilkan 3 lapisan lembaga, yaitu ekstrodrem di luar, ekstrodrem di tengah, dan ekstrodrem di dalam. Organisme di mana pada stadium blastulanya menghasilkan 3 lapisan lembaga yang disebut bersifat triploblastik, sedangkan yang hanya menghasilkan 2 lapisan lembaga yaitu ekstrodrem dan endodrem disebut bersifat diploblastik. Seiring dengan berlangsungnya blastulasi, pembentukan organogenesis mulai berlangsung. Nah, secara umum perkembangan memiliki 2 fungsi, menghasilkan dan mengorganisir semua tipe sel di dalam tubuh. Bagaimana sebuah sel tunggal yang berasal dari telur yang dibuahi dapat membentuk berbagai tipe sel seperti sel otot, sel kulit, sel salaf, limfosit, sel-sel yang semua tipe lainnya. Peristiwa di mana suatu sel menghasilkan berbagai tipe sel dinamakan diferensiasi, sedangkan proses yang mengatur diferensiasi sel menjadi jaringan dan organ disebut morfogenesis reproduksi. Nah, perkembangan melibatkan sejumlah proses antara lain tumbuh, diferensiasi seluler, metabolisme, dan gerak-gerakan morfogenet. Sel merupakan sistem kompartemen yang sangat kompleks di mana di dalam berlangsung aktivitas metabolisme dengan sistem pengontrolan yang sangat terkoordinasi antara satu sel dengan sel lainnya. Hal tersebut dimungkinkan berlangsung sebab sel pada organisme multiseluler mengalami spesialisasi struktural dan fungsional. Nah, sini ada bidang-bidang spesialisasi dalam embriologi. Berbagai bidang khusus dalam embriologi berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan alam dan tersediaannya peralatan dan teknik-teknik yang baru. Pada awal-awal perkembangannya, penelitian-penelitian yang dilakukan ditekankan pada penelusuran pola struktur dasar tubuh embrio. Nah, selanjutnya itu
penelitian sedikit demi sedikit dialihkan pada pendalaman tentang struktur dan susunan organ-organ internal yang sangat kecil dari embrio. Karya semacam ini mengalami kemajuan yang pesat dan dilaksanakan dengan kecermatan tinggi karena didukung teknik-teknik baru yang dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1990, yaitu teknik pembuatan sayatan seri atau piece dan metode lempeng lilin atau wax plate. Kedua teknik ini dapat digunakan untuk membuat rekonstruksi sayatan-sayatan yang dibuat dengan skala yang tepat atau His dan Brown. Pada penghujung abad ke-19, dengan perbaikan mikroskop dan perkembangan teknik histologi yang lebih efektif, perhatian para ahli mulai berpindah ke struktur embrio yang lebih kecil, yaitu ke tingkat sel. Tetapi publikasi masih terbatas pada pembuatan gambar-gambar dan penjelasan ciri-ciri struktur embrio. Pada pembuatan gambar-gambar dan penjelasan ciri-ciri struktur embrio tingkat umur. Oleh karenanya disebut embriologi deskripsi atau deskriptif embriologi. Dengan bertambahnya pengalaman para ahli embriologi dan perbaikan metode, maka semakin banyak dan beragam organisme yang diteliti serta semakin cermat pula penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, dapat diketahui persamaan dan perbedaan ataupun pola perkembangan dari organisme yang berbeda pada umur perkembangan yang sama. Bidang embriologi yang mempelajari persamaan dan perbedaan struktur embriologi dari spesies klasis yang berbeda yang umurnya sama disebut embriologi perbandingan, komparatif embriologi. Nah, embriologi perbandingan ini sangat besar artinya bagi kemajuan embriologi manusia. Hal ini disebabkan embriologi manusia pada tingkat awal perkembangan sulit diperoleh oleh pada saat itu, dan informasi mengenai perkembangan hanya bisa diperoleh dari embriologi perbandingan. Baru kemudian setelah koleksi embrio manusia yang diperoleh semakin lengkap penduga tentang embriologi manusia yang diperoleh dari embriologi perbandingan menjadi dipertegas keberadaan embriologi perbandingan, dan ini masih tetap terpenting terutama untuk menafsirkan beberapa proses perkembangan manusia yang berlangsung sangat cepat yang hanya dapat diinterpretasikan dengan membandingkan dengan proses-proses yang serupa pada organisme lain. Jadi kesimpulan dari ruang lingkup reproduksi dan embriologi hewan yang mencakup berbagai proses yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan organisme dari tahap awal hingga dewasa. Dalam reproduksi itu, reproduksi hewan terbagi menjadi dua jenis, yaitu reproduksi aseksual. Proses ini tidak melibatkan fertilisasi. Contoh yang umum adalah partenogenesis, di mana embrio berkembang tanpa pembuahan. Nah, dalam reproduksi seksual itu melibatkan pembentukan gamit sel kelamin melalui gametogenesis, di mana sel telur sperma bergabung untuk membentuk zigot. Dalam embriologi mempelajari perkembangan organisme dari zigot hingga tahap kelahiran atau penetasan. Proses ini meliputi yang pertama itu ada pembuahan, penggabungan sel telur dan sperma, dan yang kedua itu pembelahan sel yang cepat untuk membentuk embrio. Yang ketiga itu ada gas trulan, pembentukan lapisan germinal. Nah, yang keempat itu ada organogenesis, itu
pembentukan organ-organ tubuh. Yang kelima itu ada metamorfosis, perubahan bentuk saat menuju fase dewasa. Studi embriologi penting untuk memahami anatomi, kelainan perkembangan, dan evolusi spesies. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.